Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di ibadah minggu online tanggal 26 April 2020. Sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, ada beberapa info yang perlu disampaikan. Yang pertama, untuk persembahan bisa diserahkan, bisa dengan 3 cara yang tertera di layar Anda. Untuk yang kedua, ibadah pada minggu depan tanggal 3 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan dalam bentuk streaming melalui YouTube dan Facebook, dan untuk ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat bisa mempersiapkan sendiri untuk roti perjamuan kudus, bisa dalam bentuk biskuit atau kue sebagai pengganti roti perjamuan, dan air anggur atau air teh sebagai pengganti anggur perjamuan kudus. Sekian informasi pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kita hari, bahkan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Kita akan beribadah bersama-sama. Sekalipun saya ada di tempat ini, saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Hadir di tengah-tengah saya dan saudara. Kita mau menyembah Dia. Apapun yang terjadi saat ini, kita mau tetap bersyukur, kita tetap memuji Dia, kita tetap mengagungkan Dia. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, oh Bapakku datang. Penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi amin, amin, haleluya Yesus. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
terimalah sembah kami. Oh, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, glory haleluya. Sama-sama kita katakan lagi, ku nyanyi haleluya. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, Engkau masih memberi kami kekuatan, Engkau masih memberikan hari di mana kami bisa beribadah pada saat ini. Sekalipun Tuhan kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau sangat mengerti segala keberadaan hidup kami. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami di hadapan Engkau, dan kami akan memulaikan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Engkau yang Tuhan memberi kuasa sehingga setiap pujian yang kami nyanyikan dan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu memberkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Segala gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat, sakit, penyakit yang coba-coba mau mengganggu, kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau Allah saja yang berkarya di tengah-tengah kami. Engkau tahu Tuhan segala kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, dan Tuhan yang menyediakan tempat bagi kami di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang berada di rumah tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari kita tetap memuji Tuhan, kita tetap mengagungkan Tuhan. Saya percaya sekalipun kita ada di rumah, sukacita Allah tetap ada di dalam kita. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
Yesus adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Apapun yang terjadi, kasih setianya akan tetap bersama-sama saya dan saudara. Kita tetap bersuka cita, tetap percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya, haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Kita akan mendengarkan kebenarannya. Kita persiapkan hati menerima segala kebenarannya. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan lembut, dengan rasa haus yang dalam akan kebenaran dan akan Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, oh bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh katakan, hanya Engkau
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, puji Tuhan, saat ini mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih boleh menikmati kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu kami boleh lewati. Bahkan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing, kami percaya kami masih boleh menikmati kekuatan kesehatan. Kami masih boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Waktu ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Dari setiap firman yang kami dengarkan, itu tidak lalu dengan sia-sia Tuhan. Kami boleh lakukan, kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur akan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dari setiap apapun yang disampaikan, semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan semua yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semua. Kita boleh ada, Tuhan boleh berikan kekuatan kesehatan untuk kita semua, bahkan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing. 1 minggu kita boleh lewati dan kita boleh ada, kita masih boleh menikmati kekuatan kesehatan. Itu semua bukti penyertaan Tuhan bahwa Tuhan benar-benar memelihara setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, tidak perlambatan, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita bacakan hari ini. Ada banyak sekali hal yang akan kita lihat dan akan kita pelajari dan akan kita renungkan hari ini. Saya mau katakan sesuai dengan judul hal kekhawatiran. Hari ini saya mau katakan bahwa semua manusia, semua orang-orang yang ada di seluruh dunia ini mengalami hal kekhawatiran. Terlebih khusus untuk bangsa Indonesia ini. Bukan saja cuma bangsa Indonesia ini, seluruh yang ada di dunia ini mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya. Kita ketahui bersama dengan masalah-masalah yang ada, yaitu masalah virus corona, COVID-19, sangat mengganggu, sangat membuat resah keadaan orang-orang saat ini. Ya. Sehingga membuat manusia, bahkan kita secara pribadi mulai berpikir bahwa, wow, kenapa demikian? Virus ini membuat kita menjadi khawatir, memikirkan hal-hal yang membuat kita menjadi takut, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, orang mau keluar saja sudah takut. Khawatir dalam pikirannya, berpikir bahwa takut terinfeksi virus ini. Sehingga diam di rumah. Ya, seperti itu. Ada banyak sekali hal-hal yang terjadi. Siapa juga yang mau terkena virus ini? Tidak ada. Sehingga membuat kita semua berada di rumah masing-masing. Bahkan untuk semua jemaat-jemaat yang ada. Saya mau katakan bahwa itulah yang ada di pikiran kita saat ini. Ya. Sehingga membuat kita khawatir. Pikiran-pikiran yang demikian yang membuat kita tertekan. Pikiran-pikiran yang demikian yang membuat kita lemah. Dan iman kita tidak teguh lagi di hadapan Tuhan. Karena apa? Iblis mulai memakai kita karena apa yang kita pikirkan, sehingga kesempatan bagi iblis untuk membuat orang-orang yang percaya lemah di hadapan Tuhan. Nah, demikian. Dan hari ini saya mau katakan bahwa jangan khawatir. Tema kita di hari ini, jangan khawatir. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ada beberapa hal yang harus kita ingat, dan ada beberapa hal juga yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena Tuhan yang memelihara kita. Sekali lagi,
Kenapa saya katakan jangan khawatir? Yang pertama, karena Tuhan yang memelihara kita. Ya, di dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26, saya bacakan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya katakan jangan khawatir karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ya. Karena di dalam ayat yang pertama dikatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, di sini digarisbawahi makan atau minum berkaitan dengan kebutuhan ekonomi setiap kehidupan manusia, berkaitan dengan kehidupan atau kelangsungan kehidupan manusia. Kalau berbicara makan dan minum. Tetapi hal yang sangat luar biasa yang saya mau katakan bahwa Tuhan katakan melalui pengajarannya, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidupmu. Di situ saya mau katakan, dengan masalah-masalah saat ini, pandemi virus corona saat ini, sehingga mulai kita berpikir, banyak orang-orang yang tidak beraktivitas, banyak orang-orang yang tidak bisa berjalan, hanya di rumah saja. Ya. Sehingga membuat kita khawatir, Tuhan ini seperti apa? Tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, dan tidak bisa memberi makan untuk keluarga kita. Nah, itulah yang ada di dalam pikiran kita. Dan saya mau katakan hari ini, jangan khawatir. Karena kenapa? Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ya, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Sejak kita ada di dunia ini, Tuhan izinkan kita masih boleh menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Sejak kita lahir sampai sekarang, begitu banyak problema yang kita lewati. Begitu banyak masalah-masalah yang kita lewati. Tantangan hidup yang kita lewati. Baik secara pribadi maupun keluarga-keluarga yang ada. Yang secara manusia Tuhan tidak mampu lagi. Tuhan tidak sanggup lagi untuk melewati semuanya ini. Tetapi saya mau katakan hari ini, kita masih ada kekuatan kesehatan. Kita masih bisa menikmati hari ini. Nafas kehidupan yang Tuhan beri. Itu bukti bahwa Tuhan memelihara hidupmu. Itu bukti bahwa Tuhan pelihara setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saya mau katakan, Tuhan hanya minta, jangan khawatir. Ya, hanya itu yang Tuhan minta. Jangan khawatir. Tetapi respon dari setiap manusia itu berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Respon dari setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, setiap respon dari orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan, Tuhan katakan jangan khawatir. Tetapi aplikasinya bagi kita itu berbeda. Kadangkala mereka berpikir bahwa tetap mereka khawatir karena mereka memikirkan kehidupan mereka. Mereka memikirkan kelangsungan hidup mereka. Tuhan, hari ini saya mau makan apa? Tuhan, hari ini saya mau minum apa? Begitu banyak hal-hal yang dipikirkan, apalagi dalam keluarga. Tuhan, keluarga saya hari ini mau makan apa? Apakah yang harus saya berikan makan untuk anak-anak saya, untuk istri saya, dan untuk semuanya? Itu yang ada dalam pikiran kita.
ada ayat yang luar biasa yang saya akan bacakan pada saat ini. Di dalam ayatnya yang ke-27, firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Di dalam ayatnya yang ke-27 ini menjelaskan bahwa ternyata pada saat manusia berpikir, bahkan dia khawatir dengan kehidupannya, dengan makan dan minumnya, ternyata itu tidak berpengaruh sama sekali dengan apa yang dia alami. Ya, kenapa? Tidak akan berpengaruh. Jadi, saya mau katakan hari ini, jangan khawatir. Yang pertama, karena Tuhan yang memelihara akan setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan khawatir. Karena Tuhan yang mengendalikan atau mengatur kehidupan manusia. Saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang kedua saya katakan, kenapa kita tidak boleh khawatir? Jangan khawatir. Yang kedua, karena Tuhan yang mengendalikan atau mengatur setiap kehidupan manusia. Ya, sangat jelas dikatakan di dalam ayatnya yang ke-30 saya bacakan. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Maksudnya apa? Ternyata kalau kita ketahui rumput di ladang, kalau kita lihat sangat hijau, sangat luar biasa, pemandangan yang indah, yang megah. Tetapi di bagian selanjutnya Tuhan menjelaskan bahwa pada keesokan harinya dibuang ke dalam api. Maksudnya apa? Ternyata di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia adalah pusat kendali dari setiap kehidupan manusia yang ada. Ya, demikian. Karena Tuhanlah yang mengatur setiap kehidupan manusia, sehingga Tuhan mau tekankan orang atau siapapun dia, orang kaya, orang miskin, itu Tuhan yang mengatur setiap kehidupan manusia. Ya. Kadangkala kita berpikir bahwa berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, ya. Jangan saudara berpikir bahwa orang yang diberkati atau orang kaya tidak pernah mengalami yang namanya khawatir. Mereka juga demikian berpikir, mereka khawatir dengan kehidupan mereka. Ada orang yang kaya, yang banyak harta, tetapi hanya hidup di rumah sakit. Ya, contohnya seperti itu. Hari ini saya mau tekankan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Bahkan Tuhanlah yang mengendalikan setiap kehidupan manusia. Jadi jangan berpikir hari ini kita berkekurangan. Dan itu membuat pikiran kita mulai khawatir di hadapan Tuhan. Tuhan bagaimanakah? Ya. Apakah yang harus saya lakukan untuk kelangsungan hidup, bahkan untuk kebutuhan hidup saya? Saya mau katakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur, bahkan Tuhanlah yang mengendalikan setiap kehidupan manusia. Ya, ada orang yang luar biasa, ada orang yang kaya, tetapi endingnya, ujungnya, keesokan harinya, usahanya apa? Bangkrut dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang di bawah, bahkan orang yang berkekurangan, tetapi di keesokan harinya diberkati oleh Tuhan.
Nah itu saya mau katakan bahwa menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengizinkan, Tuhanlah yang mengendalikan, bahkan Tuhanlah yang mengatur setiap kehidupan manusia. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hanya 2 kata yang Tuhan minta. Jangan khawatir. Ya. Kita belajar untuk kita beriman kepada Tuhan. Maka setiap mujizat-mujizat dan kebaikan-kebaikan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak boleh khawatir karena dikatakan bahwa karena Tuhan yang mengendalikan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang ketiga adalah karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, saya mengatakan karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang 32. Firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam ayat yang ke-32 bagian akhir dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kita butuhkan. Berarti di sini menunjukkan bahwa Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu setiap pribadi kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap masalah kita. Masalah dalam keluarga, masalah dalam pribadi, dan masalah dalam pekerjaan, masalah dalam masa depan. Semua yang ada, Tuhan tahu pribadimu. Karena Tuhan yang lebih mengenal isi hatimu daripada siapapun. Saya mau katakan, Tuhan tahu kebutuhanmu hari ini. Kenapa? Dengan masalah yang ada, memang juga untuk bangsa Indonesia khususnya, tentang masalah perekonomian ini sangat mengganggu. Ya, masalah perekonomian sangat terganggu untuk orang-orang bahkan masyarakat, sehingga pemerintah berpikir sedemikian rupa bagaimana membantu setiap orang-orang yang ada, setiap orang-orang yang berkekurangan, yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Nah, mereka saling membantu satu sama dengan yang lainnya. Hari ini saya mau katakan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Karena saya mau katakan sesuai dengan hal yang ketiga, Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita. Kalau kita tidak khawatir dan kita mengandalkan Tuhan, maka pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu luar biasa kita akan alami. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari, akan ada orang-orang yang Tuhan izinkan memberikan berkat untuk kita. Akan ada orang-orang yang tidak kita pernah lihat, tidak kita kenal, tetapi memberikan dan memberkati kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu setiap kebutuhanmu. Karena Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Pada saat ini setiap kehidupan, bahkan keluarga-keluarga jemaat khususnya untuk GGP Alpha Omega pada Larang, berada di rumah masing-masing, tidak bisa beraktivitas, bahkan beribadah di rumah masing-masing. Dan untuk segala kegiatan pekerjaan-pekerjaan yang ada terganggu, bahkan berpikir Tuhan kebutuhan. Saya mau katakan, Tuhan tahu pribadimu, Tuhan tahu kehidupanmu, dan Tuhan tahu kebutuhanmu. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak khawatir, Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan. Dan untuk semua kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-33 saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan mau katakan, kita fokuskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu mana yang paling utama. Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu berkaitan dengan kebutuhan kita, apapun yang kita rindukan, akan ditambahkan semuanya kepada kita. Asalkan Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita fokuskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita pandang bahwa Yesuslah yang luar biasa sumber berkat. Maka segala sesuatu akan dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah, bahkan kami boleh beribadah di rumah masing-masing untuk jemaat IGP Alpha Omega Padalarang. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat IGP Alpha Omega Padalarang Tuhan, yang saat ini mereka beribadah di rumah masing-masing. Engkau yang lebih mengetahui setiap pribadi mereka Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau yang lebih mengetahui setiap apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Memberkati semua jemaat-jemaat IGP Alpha Omega. Kiranya mereka semakin setia kepada Tuhan, semakin memuliakan akan nama Tuhan, dan menjadi seperti apa yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati semua yang ada, bahkan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu lalu dengan sia-sia kami boleh lakukan, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya dan saudara sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Tibalah saatnya kita akan tutup ibadah kita. Kita tetap memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini waktu yang luar biasa, waktu yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Bahkan kami semua, para jemaat-jemaat yang ada di rumah, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin memuliakan akan nama Tuhan. Semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi seperti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi setia sampai Engkau datang menjemput kami semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan boleh menjadi bagian kami semua.
orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbungmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan penghiburan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, ibadah sudah selesai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan, setia kepada Tuhan, dan tetap bangun mesbah keluarga masing-masing di rumah. Amin, haleluya.